rombongan keluarga mantan Presiden Jokowi mendapatkan sorakan saat menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR. Momen tersebut terekam dalam video siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube DPR RI. Mulanya, saat itu kamera sedang merekam jajaran mantan Wakil Presiden Indonesia ketika kameramen menampilkan mantan Wakil Presiden Yani Budiono, Yusuf Kala, dan Tri Sutresno. Terdengar suara tepuk tangan dari peserta sidang pelantikan. Tidak lama setelahnya, kamera pun berganti mengarah ke bagian keluarga Jokowi yang terdiri dari Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan suaminya Bobi Nasution. Pada saat itu terdengar suara sorakan hu dari peserta sidang yang juga disertai tepukan tangan. Atas kejadian tersebut, 3 anggota keluarga Jokowi itu tersipu malu. Kaisang yang menggunakan jas hitam dan dasi oranye serta Kahiyang yang dibalut kebaya merah tertangkap sedikit berbincang saat sorakan tersebut berlangsung. Sementara itu Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara hanya diam dan tersenyum. Akademis. Memang ada kemarahan publik dan orang cari sasaran. Sasaran itu tiba pada ketek. Pertanyaannya, itu ketek personal atau ketek dinasti? Itu soalnya tuh. Orang nggak peduli. Jadi kita mesti anggap bahwa keteknya anak Pak Jokowi juga keteknya Jokowi, melekat di situ. Bukan lagi tubuh personal yang disasar, tapi tubuh dinastinya tuh. Tubuh politik Jokowi. Kaisang bagian dari tubuh politik Jokowi. Istri Kaisang bagian tubuh politik Jokowi. Itu yang terjadi. Sama ketika Louis XVI itu permaisurinya Marie Antoinette itu diolok-olok karena mandi terus dengan parfum, dengan mandi susu 3 kali sehari karena bau ketek tuh. Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette, tapi tubuh istana yang menghambur-hamburkan uang, dengan akibat Prancis harusnya bangkrut karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette. Dan itu yang menyebabkan revolusi Prancis.
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan paparannya soal ketek. Memang baru-baru ini nama Erina Gudono trending di X dalam beberapa hari terakhir bersama frasa bau ketek oligarki. Istri Kaisang Pangarep itu disebut memiliki ketiak dengan aroma tidak sedap. Gunjingan terkait bau badan Erina Gudono bermula dari cuitan seorang warganet yang mengaku diberitahu oleh teman kuliah. Muncul cuitan-cuitan lain yang mengkonfirmasi bahwa ketiak Erina memang bau. Menantu Presiden Jokowi sontak menjadi bahan olok-olok warga Indonesia di media sosial. Hal itulah yang membuat politisi PDIP Adiana Pitupulu membahasnya dalam dialog di iNews TV. Gini ya. Ya. Dulu saya mencatat berapa aset Citra Manggala Nusantara Persada, berapa asetnya ini segala macam, berapa tanah yang diambil segala macam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu. Apapun bisa menjadi representasi ketidaksukaan mereka. Apa? Ketek. Saya bilang ini ada apa dengan generasi kita? Tapi mau setuju tidak setuju, yuk kita lihat ada bahaya besar di sana bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Ia mengaku sempat tidak percaya dengan bahasan anak muda sekarang ini yang ingin mengkritik pemerintah dengan membahas ketek Erina Gudono. Namun Rocky Gerung memberikan penjelasan ketek secara akademis. Ia lalu mengatakan jika ketek yang dibahas di media sosial bukanlah ketek pribadi Erina Gudono, tapi ketek yang dibahas adalah ketek dinasti. Hal itu sama halnya dengan revolusi di Perancis yang diawali dengan gaya hidup para pejabatnya. Demikian juga Imelda Marcos. Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar, tapi sepatu Imelda Marcos yang dipakai duit negara. Demikian juga ya ribuan itu. Siapa lagi itu? Don't Cry for Me Argentina, Evita Peron, sama aja. Jadi tubuh yang disasar sekarang bukan tubuh pribadi, tapi tubuh publik. Itu intinya. Jadi kalau di impeach, ya impeachable pasti itu. Suatu waktu bulan April tahun 1912, sebuah kapal bertolak dari Inggris menuju New York. Kapal itu dipastikan unsinkable, tidak mungkin tenggelam itu. 2 hari kemudian, 12 April, kapal itu tenggelam, namanya Titanic. Jadi betul tadi, sejarah itu punya jalan pikiran sendiri itu, melampaui semua normativity yang dibuat oleh hukum. Jadi saya mau terangkan itu sebagai potensi. Masalahnya kenapa you takut impeachmentnya itu? Sesuatu yang impeachable dengan sendirinya potensial untuk di-impeach, kan begitu logikanya kan. Kalau dia unimpeachable, buat apa ada pasal itu di hukum tata negara? Jadi kecemasan kalian itu sama dengan kecemasan dinasti. Itu intinya. Saya nggak. Menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai deodoran. Itu penting. Karena sampai di kanan kiri saya ada yang bau. Tapi pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Abang emosional. Enggak, memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Oke, gini. Ada hukum tata negara, tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. Oke, berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Dalam persentase berapa persen? Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Bung Karno? Pak Harto. Soeharto? Siapa satu lagi? Ya, 3. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin, kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dengan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret pelantikannya, diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Itu impossible bagi banyak orang, tapi dalam kata sejarah terjadi.
politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adiana Pitupulu, membuat pengamat politik M. Kodari tidak berkata lagi. Awalnya, Kodari mencoba membela Jokowi dengan mengatakan bahwa impeachment yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak mungkin terjadi lantaran masa menjabat Jokowi tinggal menghitung hari. Kodari menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil karena impeachment memerlukan waktu yang cukup lama. Mendengar pernyataan dari M. Kodari tersebut, Adiana Pitupulu membantah. Oke, 1 hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah, tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun? Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita membantah apa gitu loh. Ia lalu memberikan argumen, dalam sejarah Indonesia tidak ada hal yang mustahil. Ia mencontohkan dari 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, 3 diantaranya diturunkan oleh masyarakat. Bahkan Presiden Soeharto baru 70 hari dilantik menjadi presiden. Namun oleh rakyat, Presiden Soeharto berhasil diturunkan. Hal yang sama bisa saja terjadi dengan Presiden Jokowi. Meskipun ia tinggal menunggu hari, jika rakyat berkehendak, Jokowi bisa diturunkan. Hal itu akan menjadi presiden buruk bagi Jokowi, karena membuat sejarah buruk di akhir masa jabatannya. Turunnya ratusan ribu mahasiswa ke jalan karena dilatar belakangi dengan kesombongan Jokowi bahwa dengan mengubah undang-undang untuk keluarganya, masyarakat akan diam. Ia pikir masyarakat semua bodoh. Itu loh, dan semua yang tumbang seperti Soeharto itu selalu awalnya kesombongan. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana: keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut, nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu dalam hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu.
Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya, untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable. Artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Ambil, Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira